Pada panen musim kedua tahun 2020, petani padi mengeluhkan turunnya harga gabah di pasaran. Petani di Desa Ranca Seneng, Kecamatan Cikesik, Pandeglang, Banten ini misalnya. Harga jual gabah hasil panen mereka anjlok dari Rp4.300 hingga Rp4.500 menjadi Rp4.100 per kilogram. Masalah harga tahun kemarin 2019 itu Pak, harga gabah sekitar 450 per kintal. Kalau sekarang mah 410.000 per kintal. Itu beda 40.000 Pak. Keluhannya itu. Makanya petani di sini mengeluh semua Pak. Karena harga. Selama Januari hingga Juli 2020, dari luas tanam sekitar 127 hektar, hanya 79,6 hektar lahan yang berhasil menyumbang 482,6 ton gabah pada panen raya di Kabupaten Pandeglang. Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang mencatat rata-rata setiap penduduknya membutuhkan 114 kg beras per tahun. Sebagai salah satu lumbung padi terbesar di wilayah Jawa untuk menggenjot produksi beras, pemerintah Kabupaten Pandeglang mengupayakan program gerakan percepatan olah tanah dan tanam pada musim tanam ketiga tahun ini sesuai yang dicanangkan Kementerian Pertanian. Harus mengolah tanahnya 2-3 hari ke depan ini. Harapan kami mereka akan terus dikawal oleh Babinsa, Babinkamtibmas dengan para penyuluh di sampingnya agar mereka tahu cara-cara terkini sehingga produksinya per hektarnya bisa naik tadi. Pemerintah melalui Perum Bulog memastikan ketersediaan beras cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga akhir tahun 2020. Dari sekitar 1.600 gudang beras yang tersebar di Indonesia, sedikitnya lebih dari 1,4 juta ton stok beras tersedia, baik untuk cadangan beras pemerintah maupun komersial. Nah, apa langkah yang dilakukan oleh Perum Bulog agar cadangan beras pemerintah dan beras untuk komersil ini tetap aman, terkendali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi juga untuk menggerakkan ekonomi di Indonesia? Apa yang dilakukan Perum Bulog? Ya, yang pertama, ya kita kan dengan mitra-mitra binaan petani kita ambil hari ini. Yang di mana-mana seluruh Indonesia yang produksi ya, kita ambil. Kita tidak berkaitan dengan HPP, ini komersil. Nah, kita belinya untuk kita simpan gabah. Jadi selama pandemi COVID-19, pemerintah menjamin stok beras ini mencukupi kebutuhan nasional. Insya Allah, memang tanpa itu harus tergantung impor dari negara tetangga, begitu ya? Insya Allah kita hindari impor, tapi kalau memang nggak cukup ya mungkin, tapi insya Allah tidak. Tadi mengeluhkan turunnya harga gabah. Ya. Tadi dari yang biasanya ini 2 bulan terakhir turun jadi 4.100 per kilogramnya, begitu. Ya. Sebelumnya ada 4.300 atau 500 begitu Ya. ya. Ini apa yang dilakukan Perum Bulog nih untuk mengawasi setidaknya harga gabah ini tidak merugikan para petani? Hari ini kita beli 4.400 tadi, lihat sendiri kan? Semua kita beli dengan harga yang sama 4.400. Ya kan, yang harusnya kita boleh membeli hanya 4.200. Tapi kita larikan untuk komersial. Tapi tetap kita beli, tapi bukan untuk CBP. Ya. Dana ini kita adakan dengan pinjam dari bank, kita beli dengan harga pasar. Petani minta berapa? Kata petani biasanya 4.200. Oke, saya beli 4.400. Fakta kan? Ya kan? Karena apa? Pemikiran saya untuk komersial. Ya, nah karena dia nggak laku di sini. Ya. Saya beli sekarang. Selama pandemi COVID-19 hingga pertengahan Juli 2020, Perum Bulog telah merealisasikan sekitar 217,6 ton beras untuk bantuan pangan non-tunai. Artinya, jika masa pandemi masih panjang, stok cadangan beras pemerintah perlu ditambah. Selain menjaga stok pangan dalam negeri, Perum Bulog juga menyerap langsung gabah dan beras petani agar harga jual hasil panen mereka tetap stabil. Hal ini dilakukan guna memulihkan roda perekonomian selama pandemi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah memberikan peringatan akan ancaman krisis pangan dunia. Banyak negara mulai membatasi ekspor pangan karena lebih mengutamakan kebutuhan pangan dalam negerinya akibat pandemi COVID-19. Thailand dan Vietnam misalnya tengah membatasi ekspor beras karena mengalami kesulitan memasok beras ke luar negeri, termasuk Indonesia. Victor Pangaribuan, Dwi Prasetyo, Pandeglang, Banten.